Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Tani duduk di bangku teras kecil apartemennya sambil menggenggam cangkir teh hangat. Udara pagi menyusup lembut dari celah kaca, membawa aroma embun dan sisa hujan semalam. Matanya menatap kosong ke arah jalanan yang mulai dipenuhi kendaraan lalu lalang, namun pikirannya mengembara jauh. Ia wanita muda berhijab, berusia 29 tahun, dengan wajah lembut namun sorot mata yang tajam. Orang-orang mungkin melihatnya sebagai wanita biasa, tapi tak ada yang tahu bahwa Tani menyimpan kehidupan yang jauh dari kata sederhana. Ia lahir dari keluarga konglomerat pemilik beberapa perusahaan besar di bidang logistik, properti, dan perdagangan ekspor-impor. Namun sejak lulus kuliah, Tani menolak posisi empuk yang ditawarkan orang tuanya. Ia lebih memilih masuk ke perusahaan logistik keluarga dengan identitas berbeda, menyamar sebagai staf biasa agar bisa mengenal sistem, orang-orang di dalamnya, dan membuktikan dirinya tanpa campur tangan koneksi. Orang tuanya sempat menentang keras keputusan itu. Namun melihat keteguhan putri tunggal mereka, akhirnya mereka menyerah. Tani menjalani semuanya dari bawah, belajar dari nol, menyembunyikan jati dirinya dari rekan-rekan kerja, bahkan dari suaminya sendiri. Tani menikah dengan Bimo, pria yang awalnya ia temui saat magang di perusahaan. Bimo adalah pria tampan, bertubuh tegap, dengan senyum memikat dan pembawaan yang percaya diri. Ia cerdas, ambisius, dan punya visi. Dari awal perkenalan, Bimo selalu terlihat penuh semangat dan menunjukkan keseriusannya pada pekerjaan. Keduanya sering ditugaskan dalam proyek yang sama. Bimo menjadi pemimpin tim, sementara Tani menjalani peran sebagai staf junior, meski sebenarnya ia sudah paham lebih dari sekadar level dasar. Namun ia tak pernah menunjukkan kelebihannya terang-terangan. Ia lebih suka diam, memperhatikan, dan mencatat. Setelah hampir 2 tahun bekerja bersama, Bimo melamar Tani. Lamaran sederhana yang disampaikan di halaman belakang kantor saat matahari mulai tenggelam. "Kamu wanita paling tulus yang pernah aku temui," kata Bimo saat itu. "Aku ingin punya masa depan sama kamu." Tani menerima lamaran itu dengan senyuman dan hati yang penuh harapan. Ia berpikir, mungkin ini jalan hidupnya. Membangun keluarga sederhana bersama pria yang ia cintai, tanpa perlu mengungkap identitas aslinya. Pernikahan mereka digelar sederhana. Hanya beberapa rekan kantor dan keluarga dekat dari pihak Tani yang datang. Bahkan keluarga besar Bimo mengira Tani hanya berasal dari keluarga biasa di pinggiran kota. Tani tak keberatan. Ia memang ingin dikenal sebagai dirinya sendiri, bukan karena latar belakangnya. Setelah menikah, mereka menyewa sebuah apartemen kecil di tengah kota. Kehidupan rumah tangga mereka tampak normal. Setiap pagi Tani bangun lebih awal, menyiapkan sarapan dan bekal untuk Bimo. Ia menyetrika kemeja suaminya, menyelipkan catatan kecil berisi doa dan semangat di kantong jasnya. Ia bahkan selalu mengantar Bimo sampai ke depan pintu sambil tersenyum. Bimo awalnya tampak bahagia. Ia sering memeluk Tani sebelum berangkat kerja, mencium keningnya dan berkata, "Kamu sumber semangatku." Kalimat itu selalu membuat hati Tani menghangat, membuat semua lelahnya terasa berharga. Di kantor, Tani tetap bersikap seperti staf biasa. Ia bekerja tekun, membantu banyak divisi, dan disukai banyak orang karena kerendahan hati dan kecekatan kerjanya. Namun ia tetap menjaga jarak, menyimpan rahasia besar tentang siapa dirinya sebenarnya. Tak banyak yang tahu bahwa Tani masih melaporkan kegiatan kantor ke komisaris utama yang tak lain adalah ayah kandungnya sendiri. Ia bahkan kerap diminta memberi masukan dalam rapat direksi menggunakan nama alias, lewat email atau laporan mingguan. Waktu berjalan. Bimo mulai naik jabatan. Berkat ambisinya, ia mulai dipercayakan untuk memimpin proyek besar dan menghadiri rapat-rapat penting. Ia bangga. Setiap malam Bimo bercerita tentang pekerjaannya, tentang klien besar yang ia dekati, dan tentang keinginannya menjadi direktur dalam 5 tahun ke depan. Tani selalu mendengarkan dengan sabar, memberikan masukan dan semangat. Ia bahkan membantu Bimo menyusun presentasi, mengecek proposal, dan mendesain ulang laporan agar lebih menarik. Tapi tak pernah sekalipun Tani mengklaim bahwa ia tahu lebih dulu tentang itu semua. Ia tetap menjaga rahasianya. Namun perlahan, perubahan mulai terasa. Bimo semakin jarang pulang tepat waktu.
Ia mulai membawa pulang aroma parfum asing di bajunya, mulai terlalu sibuk untuk sekadar makan malam bersama. Saat Tani bertanya, Bimo hanya menjawab singkat, "Banyak kerjaan, jangan ganggu dulu." Tani tak pernah membantah. Ia percaya, setiap hubungan akan diuji. Ia memilih menunggu, meyakinkan diri bahwa semua hanya soal waktu dan tekanan pekerjaan. Namun suatu malam, saat Tani membuka dompet Bimo yang tertinggal di meja, ia menemukan sebuah nota makan malam dari restoran mewah, untuk 2 orang, pada malam yang sama saat Bimo mengaku lembur di kantor. Hatinya berguncang, tapi wajahnya tetap tenang. Ia menutup dompet itu perlahan dan kembali ke dapur, melanjutkan memasak makan malam seolah tak terjadi apa-apa. Keesokan harinya, Tani tetap menyiapkan bekal Bimo. Ia mengantarnya sampai ke pintu dan mengucapkan, "Semangat ya, Mas. Jaga kesehatan." Bimo hanya mengangguk singkat dan berlalu tanpa memandang wajah istrinya. Hari-hari seperti itu berulang. Bimo semakin sibuk, semakin jauh, semakin acuh. Namun Tani tak ingin menyimpulkan apapun. Ia memilih mencatat semuanya dalam diam, mengumpulkan serpihan demi serpihan kejanggalan dan luka yang terus bertambah. Hingga suatu malam, saat ia hendak membereskan cucian, ia menemukan lipstik merah menyala menempel di kerah kemeja Bimo. Tani menatap noda itu lama sekali. Hening. Tak ada air mata. Hanya helaan napas panjang yang seolah menguapkan sisa-sisa harapan. Ia menyimpan kemeja itu kembali, lalu duduk di meja makan. Di hadapannya, sepiring makanan yang sudah dingin dan segelas air putih yang tak disentuh siapapun. Dalam hati, Tani mulai menyusun rencana. Ia tahu, sudah saatnya berhenti berharap pada seseorang yang tidak lagi menghargainya. Namun ia juga tahu, ini belum waktunya mengambil tindakan. Ia butuh waktu. Ia butuh bukti. Ia butuh memastikan semuanya sebelum mengambil langkah. Sebab ketika Tani bertindak, ia ingin memastikan tak ada celah bagi siapapun untuk lolos. Di pagi harinya, seperti biasa, ia tetap menyiapkan bekal. Ia tetap tersenyum. Ia tetap mengantar Bimo ke pintu. Tapi kali ini, di balik senyuman itu, ada sesuatu yang berbeda. Matanya tak lagi lembut. Tatapannya lebih dingin. Lebih dalam. Lebih tajam. Dan Bimo, seperti biasanya, tak pernah menyadarinya. Pagi itu Tani terbangun lebih awal dari biasanya. Udara dingin menyelimuti tubuhnya, tapi ia tetap melangkah pelan ke dapur tanpa menyalakan lampu. Tangannya langsung mengambil panci kecil dan menyiapkan air untuk merebus telur. Lalu memotong wortel dan buncis dengan gerakan lambat namun pasti. Ia tidak banyak bicara. Suasana rumah terasa sunyi. Bahkan suara jam dinding terdengar seperti gema di ruang tamu yang luas namun hampa. Sementara itu, Bimo masih tertidur pulas di kamar. Malam sebelumnya ia pulang lewat tengah malam. Parfum asing itu masih menempel di bajunya, dan bekas lipstik di kerahnya pun belum ia sadari. Tani hanya menatapnya sejenak dari balik pintu kamar, lalu menunduk dan melanjutkan menyiapkan sarapan. Ketika jam menunjukkan pukul 6.30, ia membangunkan Bimo dengan lembut seperti biasa. "Mas, sudah jam 6:30. Suaranya pelan, tapi cukup tegas. Bimo berguling, mengerang, lalu membuka mata dengan malas. "Iya, iya." Tani menyodorkan handuk dan menyiapkan kopi di meja makan. Ia sudah menyusun bekal dalam kotak makan, rapi dan bersih, seperti kebiasaannya. Ada lauk kesukaan Bimo, ayam lada hitam dengan brokoli kukus. Bimo duduk tanpa banyak bicara. Ia menyesap kopi dan melihat jam. "Hari ini aku harus meeting pagi, jam 9. Kamu gak usah ikut," katanya sambil membuka ponsel. Tani hanya tersenyum kecil. "Baik, Mas." Sebenarnya ia tahu betul bahwa meeting itu ada. Ia bahkan tahu lokasi tepatnya, daftar klien yang akan hadir, dan siapa saja dari perusahaan mereka yang diundang. Tapi ia memilih diam. Sudah sejak 3 bulan terakhir, Tani mengaktifkan kembali koneksi internalnya di kantor. Ia memiliki akses yang tidak diketahui siapapun. Melalui admin tingkat atas dan IT perusahaan, ia bisa membaca semua agenda, laporan keuangan, dan korespondensi email penting. Termasuk email Bimo. Ia tahu bahwa Bimo kini sedang dekat dengan salah satu staf marketing bernama Rani. Rani adalah wanita muda, cantik, dan ambisius. Dulu Tani sempat beberapa kali melihatnya saat di kantor pusat.
Wajahnya memang mencolok, penuh percaya diri, dan tak ragu memamerkan kedekatannya dengan rekan kerja pria. Namun kini Tani menyadari bahwa kedekatan Rani dengan Bimo bukan sekadar profesional. Tani memasukkan bekal Bimo ke dalam tasnya, lalu menyerahkan dengan senyum tenang. "Jangan lupa makan siang ya, Mas," ucapnya lembut. Bimo mengangguk, masih tanpa memandang wajah istrinya. Ia segera keluar dari rumah tanpa pamit, menyalakan mobil, dan melaju pergi. Tani berdiri di ambang pintu, memandangi punggung mobil yang perlahan hilang dari pandangan. Tak ada air mata di matanya. Tapi napasnya berat, seperti menahan beban yang sudah terlalu lama disimpan. Siangnya, Tani tidak ke kantor. Ia memilih pergi ke sebuah kafe tenang di lantai 2 mal pusat kota. Ia membawa laptopnya, membuka beberapa berkas penting, dan mulai menyusun laporan yang akan dikirimkan kepada Dewan Komisaris. Di antara file-file itu, terselip beberapa foto dan rekaman CCTV. Salah satunya memperlihatkan Bimo dan Rani masuk ke hotel bisnis di kawasan Sudirman. Foto itu ia simpan dengan hati-hati. Ia tidak marah, tidak meledak. Ia hanya mencatat dan menyusun semuanya dengan sistematis. Sore harinya, Tani pergi ke rumah orang tuanya. Sebuah rumah besar di kawasan elit yang tertutup dari dunia luar. Di sana, ayahnya, Pak Surya, menyambut dengan tatapan serius. "Sudah waktunya kamu ambil kendali penuh," kata Pak Surya sambil menyerahkan map besar berisi dokumen legal. "Kalau kamu siap, kamu bisa ambil alih posisi wakil direktur eksekutif dan mulai masuk ke struktur manajemen minggu depan." Tani membaca dokumen itu dalam diam. Tanda tangannya tercetak di sana, sebagai pemilik saham mayoritas. Sejak dulu, perusahaan itu memang didaftarkan atas namanya. Tapi ia tak pernah benar-benar menggunakan kekuasaan itu. "Saya belum akan tampil ke permukaan, Ayah," jawab Tani. "Tapi saya ingin diberi kebebasan penuh untuk mengatur strategi, termasuk SDM." Pak Surya mengangguk. "Terserah kamu. Tapi hati-hati. Kalau sudah main api, harus siap terbakar." Malam itu, Tani pulang ke apartemen dengan kepala penuh rencana. Ia membuka laptop dan mencatat ulang semua agenda yang akan ia jalankan minggu depan. Termasuk evaluasi mendadak untuk divisi marketing, tempat Rani berada, dan audit keuangan internal untuk semua proyek yang dikelola Bimo. Keesokan harinya, Bimo pulang lebih awal dari biasanya. Ia tampak ceria dan wangi. Bahkan membawa sekotak brownies dari toko kue mahal di Senopati. "Ini buat kamu," katanya sambil meletakkan kotak itu di meja makan. "Tadi aku lewat sana, iseng aja mampir." Tani menatap kotak itu dengan senyum samar. "Terima kasih, Mas." Ia tahu, ini bukan tanda cinta, tapi lebih kepada rasa bersalah, atau mungkin bentuk pura-pura perhatian. "Besok kamu ikut acara kantor, kan?" tanya Bimo tiba-tiba. "Kita mau ada dinner sama klien Jepang." Tani mengangguk pelan. "Aku ikut." Senyum Bimo agak kaku. Seolah ia berharap Tani menolak. Tapi Tani tetap tenang. Dalam hati, ia sudah tahu bahwa besok malam akan jadi awal dari segalanya. Saat Bimo tidur, Tani menyelinap ke ruang kerja dan memeriksa ponsel suaminya yang tertinggal di meja. Ada percakapan singkat dengan Rani. "Besok aku duduk di samping kamu ya, biar istrimu tahu siapa yang lebih cocok sama kamu berkedip." Tani memandangi pesan itu dengan mata datar, lalu meletakkan kembali ponsel itu dengan hati-hati. Ia tidak membalas. Ia tidak menyimpan salinan. Ia hanya mencatat di pikirannya. Sudah semakin jelas. Esoknya, mereka pergi bersama ke hotel tempat dinner kantor berlangsung. Tani mengenakan gaun sederhana namun elegan, dengan blazer hitam dan jilbab warna netral. Ia berdandan ringan, namun tetap anggun. Saat mereka tiba, beberapa staf memandangi Tani dengan heran. Rani bahkan sempat melirik sinis, lalu bergumam kepada temannya. "Itu istri Bimo? Gak nyangka ya kayak ibu guru TK." Tani mendengarnya, tapi ia tetap tersenyum. Ia menyalami rekan kerja suaminya satu persatu, lalu duduk tenang di sisi Bimo. Selama acara makan malam, Rani beberapa kali mencoba mencuri perhatian. Ia tertawa keras, menyentuh lengan Bimo saat bicara, bahkan sengaja menyikut tangan Tani dengan pura-pura tidak sengaja. Tani menatap semua itu dalam diam. Ia tidak bereaksi. Tapi di dalam pikirannya,
Semuanya mulai mengunci posisi. Dan Bimo? Ia justru membiarkan semuanya terjadi. Bahkan di satu momen, saat Tani menyarankan menu vegetarian untuk klien Jepang, Bimo berkata dengan lantang, "Kamu gak usah sok tahu di sini. Biarkan orang yang paham yang bicara." Suasana meja makan mendadak hening. Tani menunduk sebentar, menahan napas. Rani menyeringai kecil. Klien Jepang menatap bingung. Tapi Tani hanya tersenyum. Senyum kecil yang entah mengapa membuat Bimo merasa sedikit tidak nyaman. Namun Tani tetap tenang. Malam itu, ia menatap semuanya dengan mata tajam dan dalam hati ia tahu, bentakan itu adalah sinyal. Sinyal bahwa waktunya hampir tiba. Pagi datang seperti biasa. Sinar matahari menyelinap dari celah tirai kamar, menimpa wajah Tani yang sudah terjaga sejak azan subuh pertama berkumandang. Ia duduk di sudut ranjang dengan pandangan kosong, mengenakan mukena putih yang belum ia lepas sejak selesai salat tadi. Pikirannya masih tersisa di kejadian semalam, di saat Bimo membentaknya di depan rekan kerja dan klien asing. Suara itu masih terngiang, tajam, menghina, seolah ia hanyalah beban yang tak tahu tempat. Tani tidak menangis, tidak marah. Ia hanya duduk dalam diam dan menyimpan semuanya. Bimo masih tertidur pulas di sisi lain tempat tidur. Napasnya berat, bercampur bau alkohol yang samar, entah sejak kapan ia mulai terbiasa minum di acara kantor. Tani bangkit, berjalan pelan ke dapur, dan mulai menyiapkan sarapan seperti biasa. Tangannya cekatan, gerakannya tenang. Namun tatapannya kosong, seperti sedang memasak untuk orang asing. Ia tidak lagi menaruh cinta dalam masakannya. Di meja makan, Bimo duduk dengan malas. Ia membuka ponsel, tertawa pelan membaca pesan dari seseorang. Tani tahu pasti dari siapa. Ia tak pernah mengintip, tapi ia tahu dari tatapan Bimo yang ceria, dari senyum kecil di sudut bibirnya, dan dari sikapnya yang berubah setiap kali nama Rani disebut. "Gak usah repot masakin, aku mau makan di luar," kata Bimo sambil mengambil jasnya. Tani hanya mengangguk. "Baik, Mas. Dan jangan ikut-ikut ke kantor minggu ini. Aku harus fokus sama tim. Banyak proyek jalan." Tani menatap wajah suaminya sesaat. "Aku juga punya kerjaan, Mas. Kantor tetap butuh aku." "Kerjaan apa? Kamu juga cuma staf biasa, Tani. Jangan berlagak penting. Yang benar-benar kerja itu aku." Tani menunduk. "Iya, Mas." Bimo keluar tanpa pamit, seperti biasa. Tapi pagi itu, ada sesuatu yang berbeda di hati Tani. Ada dingin yang tak bisa dihangatkan oleh apapun. Hari itu, Tani tidak ke kantor cabang. Ia justru menuju gedung pusat perusahaan yang selama ini tak ia datangi dengan identitas asli. Di lantai atas, ruang rapat besar sudah disiapkan. Semua direktur dan kepala divisi akan hadir, dan untuk pertama kalinya, Tani akan memperkenalkan dirinya sebagai pemilik saham terbesar, putri tunggal dari Pak Surya. Ia berdiri di depan cermin panjang sambil membetulkan kerudungnya. Wajahnya tetap lembut, tapi kini ada sorot tajam dan penuh kendali. Tak ada lagi Tani yang pasrah. Yang ada hanyalah pemilik perusahaan yang siap mengambil alih tahta yang sejak lama menjadi haknya. Di ruang rapat, beberapa direktur sudah hadir. Mereka mengenal nama Tani, tapi tak pernah benar-benar tahu siapa dia. Ketika pintu terbuka dan Tani melangkah masuk, suasana berubah. Semua menoleh, beberapa langsung berdiri. Pak Surya menyambut dari ujung meja, lalu menunjuk kursi di sampingnya. "Saya perkenalkan, ini Ibu Tani. Mulai minggu ini, beliau akan memimpin langsung proyek internal dan pengawasan personalia di semua divisi," ucap Pak Surya lantang. Beberapa wajah terkejut. Salah satu direktur, Bu Lestari, bahkan menutup mulutnya pelan. Ia pernah melihat Tani di kantor cabang, sebagai staf biasa. "Jadi, Ibu Tani yang selama ini bekerja di cabang Jakarta Timur?" tanya salah satu direktur. Tani tersenyum kecil. "Ya, saya hanya ingin belajar dari bawah, mengenal sistem dan orang-orang tanpa nama besar di belakang saya." Ada keheningan sejenak, sebelum tepuk tangan kecil terdengar dari beberapa orang. Mereka menghormati keputusan dan kerendahan hati Tani, meski dalam hati tentu ada yang merasa terguncang. Setelah rapat, Tani memanggil dua orang penting ke ruangannya. Yang pertama, Kepala HRD. Yang kedua, Kepala Keuangan.
Ia meminta laporan lengkap aktivitas personalia dan alur dana untuk 3 divisi, proyek, marketing, dan eksternal hubungan. Ketiga divisi ini berkaitan langsung dengan pekerjaan Bimo. Jika ada pengeluaran tidak sesuai atau konflik kepentingan, segera laporkan, ucap Tani tegas. Baik, Bu. Kami akan investigasi mendalam. Di malam hari, Bimo pulang dengan wajah ceria. Ia bercerita bahwa presentasi proyek baru berjalan lancar, bahwa ia mendapatkan pujian dari salah satu direktur, dan bahwa Rani kini ditunjuk sebagai ketua tim. Dia pinter, Tani. Kamu gak ngerti kerjaan kantor, tapi aku ngerti potensi orang, kata Bimo sambil membuka jasnya. Tani hanya tersenyum. Bagus kalau dia memang punya potensi. Kamu jangan cemburu. Aku kerja profesional. Aku gak bilang apa-apa, Mas. Bimo mendengus, merasa disindir. Tapi Tani tidak berniat berdebat. Ia hanya ingin tahu sampai di mana Bimo akan bermain. Beberapa hari berikutnya, hasil investigasi mulai masuk. Tani menerima laporan bahwa dalam 2 bulan terakhir, divisi proyek mengeluarkan dana hiburan dengan jumlah tidak wajar. Beberapa kali pembayaran untuk hotel, lounge, dan gift mewah. Semua tercatat atas nama Bimo sebagai penanggung jawab. Sementara itu, Rani tercatat menerima 3 bonus tambahan dengan persetujuan langsung dari Bimo, padahal ia belum mencapai target. Tani menatap semua laporan itu dengan tenang. Ia tidak gegabah. Ia menyusun dokumen legal, meminta tim hukum menyiapkan pasal-pasal pelanggaran internal yang bisa dijadikan dasar pemberhentian atau penonaktifan pegawai. Namun ia belum mengeksekusinya. Ia menunggu satu momen, saat kebenaran ditelanjangi di depan mata semua orang, termasuk Rani dan Bimo. Tani mulai masuk kantor pusat secara rutin. Ia tidak lagi menyamar. Namanya tertulis jelas di ruang kerja baru, Tani Surya Pradana, Wakil Direktur Utama. Beberapa pegawai kaget, terutama yang dulu pernah bersikap meremehkan Tani saat ia di cabang. Tapi tak satu pun berani bicara. Aura Tani kini berbeda, tenang, namun membuat siapapun menunduk hormat. Di koridor kantor, Rani sempat berpapasan dengan Tani. Ia menghentikan langkah, menatap Tani dari ujung kepala hingga kaki. Ibu, Tani, ucapnya ragu. Selamat pagi, Rani, jawab Tani datar. Sudah siap presentasi sore nanti? Iya, Bu. Maaf, saya belum tahu kalau ibu sekarang. Saya tidak pernah suka orang mencari muka di saat genting. Fokus saja pada pekerjaan. Rani mengangguk, wajahnya pucat. Ia berjalan cepat meninggalkan Tani, mencoba menyembunyikan kegelisahan. Sementara itu, Bimo belum tahu apapun. Hari presentasi tiba. Seluruh tim proyek dan marketing dikumpulkan di auditorium. Tani duduk di kursi pimpinan, dengan wajah tenang. Di belakangnya, pengacara dan HRD perusahaan bersiap dengan berkas. Bimo tampil percaya diri di podium. Ia mengenakan jas abu-abu dan senyum meyakinkan. Bersama tim saya, khususnya Saudari Rani sebagai ketua pelaksana, kami telah menyusun rencana ekspansi yang akan membawa perusahaan ini naik level internasional, ujar Bimo lantang. Tani menatapnya lama. Tatapan tajamnya membuat Bimo agak gelisah, tapi ia tetap melanjutkan. Presentasi berjalan lancar, hingga akhirnya Tani mengangkat tangan, menghentikan semua. Terima kasih, Bimo. Sekarang giliran saya menyampaikan beberapa hal. Ia berdiri. Auditorium hening. Setelah evaluasi internal dan audit keuangan dalam 3 bulan terakhir, kami menemukan sejumlah pelanggaran dan penyalahgunaan wewenang. Tani membuka dokumen. Ia menyebut satu persatu. Pembayaran tak wajar, bonus ilegal, dan pelanggaran etika perusahaan. Bimo dan Rani, atas nama perusahaan, Anda berdua dinonaktifkan sementara sampai investigasi tuntas. Wajah Bimo memucat. Rani menutup mulutnya. Suara riuh rendah memenuhi ruangan. Tani tetap berdiri tegak. Dan untuk diketahui semua, saya adalah pemilik saham mayoritas perusahaan ini. Mulai hari ini, saya akan mengambil alih seluruh kebijakan. Semua pegawai berdiri, terdiam. Bimo ingin bicara, tapi suaranya tercekat. Tani menatapnya 1 detik lebih lama. Kau pikir aku wanita kampungan? Hari ini aku buktikan, siapa sebenarnya yang layak kau hina. Hari itu cuaca mendung.
Tani baru saja pulang dari meninjau lokasi pabrik baru di luar kota bersama salah satu direktur cabang. Setibanya di rumah, suasana hening menyambutnya. Biasanya, ada suara Bimo di ruang kerja atau di teras sedang berbincang dengan salah satu staf. Namun kali ini, tak ada. Langkahnya terhenti di depan ruang kerja Bimo yang pintunya terbuka sedikit. Suara pelan dari dalam terdengar samar, seperti percakapan yang ditahan agar tidak kedengaran. Tani mendekat tanpa suara, menajamkan telinga. Tenang aja, nanti aku pasti bisa bikin dia tanda tangan semua dokumen itu. Dia gak tahu apa-apa soal bagian saham, aku bisa kendalikan semuanya. Suara Bimo terdengar jelas kini. Suara perempuan lain menyahut, pelan tapi menggoda. Kalau kamu berhasil, aku janji, kita tinggal di villa itu. Hidup enak, tanpa harus sembunyi-sembunyi kayak sekarang. Napas Tani tercekat. Ia mundur perlahan, tubuhnya menggigil. Suaminya merencanakan sesuatu di belakangnya, dan bukan hanya perselingkuhan, tapi pengkhianatan. Ia segera masuk ke kamarnya dan duduk di tepi ranjang. Pikirannya berputar cepat. Ia mencoba menenangkan diri, tapi kata-kata Bimo bergema di kepalanya. Tentang saham, tentang dokumen, tentang pengendalian. Ia mulai membuka laci meja rias, mengambil berkas-berkas penting yang pernah ia simpan, dokumen kepemilikan perusahaan, saham, akta pendirian ulang yang dibuat setelah ayahnya wafat. Dan benar, sebagian di antaranya masih dalam bentuk salinan kasar. Tani mulai menyusun potongan-potongan teka-teki. Beberapa minggu belakangan Bimo terus meminta dirinya menandatangani dokumen yang katanya hanya berisi laporan hasil investasi luar negeri. Ia percaya, karena selama ini, meski suaminya dingin, tapi tak pernah seberani itu menyentuh bagian legal. Tangannya meremas lembaran kertas di pangkuannya. Ia tahu ia harus bertindak, tapi bukan dengan emosi. Bukan dengan air mata. Ia harus tenang, sistematis, dan telak. Malam itu ia tak bicara sepatah kata pun saat makan malam. Bimo pun sama. Pandangannya ke arah ponsel terus-menerus. Sesekali tersenyum. Tani diam-diam mencatat semuanya di kepalanya. Keesokan paginya, Tani pergi ke kantor lebih awal dari biasanya. Ia menemui tim hukum internal perusahaannya, dan memerintahkan pemeriksaan menyeluruh atas semua dokumen yang masuk dan keluar selama 3 bulan terakhir. Ia juga meminta penyelidikan khusus atas akses Bimo ke rekening perusahaan. Salah satu staf hukum senior, Pak Taufik, tampak gusar saat membaca laporan awal yang berhasil mereka dapatkan. Bu Tani, maaf saya harus bicara jujur. Dari catatan transaksi, ada beberapa pengalihan dana dalam jumlah besar ke rekening asing. Dan semuanya ditandatangani atas nama ibu, meskipun stempel dan tanda tangan digitalnya mencurigakan. Tani mengangguk pelan. Teruskan penyelidikan. Saya minta semua dokumen dicek kembali. Jangan sampai ada yang luput. Selama seminggu, Tani berpura-pura tidak tahu apa-apa. Di rumah, ia tetap melayani Bimo dengan tenang. Tak ada nada tinggi, tak ada kemarahan. Tapi diam-diam, setiap malam, ia mulai mencatat semua gerak-gerik suaminya. Ia memasang perekam kecil di ruang kerja, dan memeriksa histori browsing di laptop Bimo yang selalu ia tinggalkan begitu saja. Dan benar, semuanya mulai jelas. Ada satu nama perempuan yang terus muncul, Desi. Nama itu tercatat di percakapan email pribadi Bimo, disamarkan sebagai rekan kerja. Tapi Tani tahu persis, Desi bukan bagian dari tim manapun. Ia bukan siapa-siapa di struktur perusahaan. Sampai akhirnya, sebuah malam membuktikan semuanya. Tani berpura-pura tertidur lebih awal, tapi matanya terpejam hanya untuk menyembunyikan getaran amarah dalam dadanya. Ketika jam menunjukkan pukul 1 dini hari, ia mendengar pintu kamar mandi terbuka dan suara pelan Bimo menyelinap keluar rumah. Tani segera bangkit dan mengenakan mantel panjangnya. Ia mengikuti dari kejauhan. Bimo memacu mobil menuju salah satu apartemen mewah di tengah kota. Ia berhenti, turun, lalu memencet bel sebuah unit. Tak lama, pintu terbuka dan seorang perempuan muda menyambutnya dengan senyum dan pelukan hangat. Tani menggigil. Tapi bukan karena dingin. Melainkan karena kini semua keraguannya telah terbukti nyata. Ia memotret mereka diam-diam dari kejauhan, merekam video singkat, lalu kembali ke mobil dengan perasaan hampa. Paginya, ia tidak langsung menyerang. Ia tetap bersikap biasa. Namun kali ini,
Ia membawa semua bukti ke kantor pengacara terpercaya yang sudah lama bekerja sama dengan keluarga besarnya. Bu Tani, ujar pengacara itu serius. Dengan bukti ini, kita bisa memecat Bapak Bimo dari semua jabatan di perusahaan secara resmi. Bahkan jika Ibu mau, kita bisa membekukan semua aset yang berkaitan dengannya sebelum ada langkah lebih lanjut. Tani menarik napas panjang. Ia tahu ini saatnya mengambil keputusan. Tapi ia belum ingin terburu-buru. Ia ingin Bimo jatuh tepat di saat yang paling menyakitkan. Tani pun mulai menyusun rencana besar. Ia membentuk tim keuangan rahasia yang bekerja langsung di bawah perintahnya untuk mengamankan semua dokumen penting. Ia juga diam-diam menghubungi semua investor utama dan menjelaskan bahwa akan ada restrukturisasi manajemen dengan alasan profesional. Dan selama itu semua berlangsung, Bimo tak curiga sedikit pun. Ia sibuk dengan kebohongan-kebohongan kecilnya. Sibuk menikmati kebebasan yang ia kira takkan pernah diketahui. Namun bagi Tani, setiap detik adalah perang mental. Ia mengingat kembali bagaimana dulu ia mempercayai Bimo sepenuh hati. Bagaimana ia menerima Bimo bukan karena kekayaan atau jabatan, tapi karena cinta. Tapi cinta itu kini hanya sisa luka yang terus menumpuk. Pelan-pelan mengubah dirinya menjadi perempuan yang lebih dingin, lebih tajam, dan lebih tegas. Hingga akhirnya hari itu tiba. Tani memanggil seluruh jajaran manajer utama ke ruang rapat besar. Ia berdiri di depan layar proyektor, mengenakan setelan kerja berwarna hitam. Di sisi ruangan, Bimo duduk santai, masih berpikir bahwa ia adalah direktur operasional seperti biasa. Namun begitu Tani membuka presentasi, semua berubah. Slide demi slide menampilkan data transaksi mencurigakan, lalu tangkapan layar percakapan, lalu foto-foto yang tak terbantahkan. Semua orang di ruangan terpana. Wajah Bimo pucat. Ia berusaha berdiri. Apa maksudnya ini? Suaranya bergetar. Tani menatap lurus ke matanya. Ini berarti, kamu sudah selesai. Efektif hari ini, kamu dicopot dari semua jabatan. Aku sudah menandatangani keputusan dewan. Bimo membanting kursi, wajahnya merah padam. Tapi tak ada satupun yang membelanya. Bahkan, beberapa manajer senior menunduk, menghindari tatapan. Tani tidak bergeming. Ia hanya berkata pelan, kau bukan siapa-siapa di sini, Bimo. Dan mulai sekarang, jangan pernah menginjakkan kaki lagi ke perusahaanku. Setelah keluar dari ruangan, Tani berjalan pelan ke ruang kerjanya. Langkahnya ringan, tapi dalam hatinya badai masih berputar. Ia tahu, ini belum selesai. Bimo pasti akan berusaha melawan. Tapi kini, ia bukan Tani yang dulu. Ia akan berdiri sendiri dan memenangkan peperangan ini. Tani menatap langit-langit kamar yang kosong. Pikirannya berputar-putar, mencoba memahami alasan sebenarnya di balik perubahan Bimo. Selama ini dia berusaha keras menahan semua luka, semua perubahan sikap suaminya. Tapi malam tadi, saat melihat pesan singkat di ponsel Bimo yang secara tidak sengaja terbuka di meja makan, segalanya runtuh. Aku kangen kamu, Mas. Kapan kita bisa nginep bareng lagi? Kalimat itu membakar dadanya. Hatinya mencelos. Tangannya bergetar saat membaca nama pengirimnya. Alia. Alia. Karyawan baru di divisi marketing. Baru bergabung 4 bulan lalu. Cantik, penuh percaya diri, dan jelas bukan tipe wanita yang bisa Tani ajak bicara dari hati ke hati. Tapi ternyata diam-diam perempuan itu menyusup ke dalam rumah tangganya. Tani menyandarkan kepalanya ke dinding kamar. Air matanya sudah kering. Dia sudah terlalu lelah menangis. Sekarang bukan waktunya untuk hancur. Ini waktunya untuk bangkit. Untuk memulai langkah yang sudah lama tertunda. Melindungi dirinya sendiri. Pagi itu, Tani berdandan lebih rapi dari biasanya. Mengenakan blus putih bersih dan rok kerja selutut dengan sepatu hak sederhana. Rambutnya dikuncir kuda, wajahnya dibingkai rapi. Dia ingin terlihat kuat, profesional, dan dingin. Bukan sebagai istri yang diselingkuhi, tapi sebagai CEO perusahaan yang punya kendali. Saat ia melangkah masuk ke gedung perusahaan, semua karyawan menunduk memberi hormat. Tatapan mereka campuran antara hormat dan kagum, tapi beberapa juga tampak canggung. Seolah mereka tahu kabar burung tentang Bimo dan Alia sudah mulai tersebar diam-diam di kalangan internal. Tani tidak peduli. Dia langsung menuju ruang rapat utama. Hari ini dia menjadwalkan evaluasi divisi marketing.
Dia ingin melihat langsung performa semua karyawan, terutama 2 orang yang selama ini diam-diam menghancurkan hidupnya. 10 menit kemudian, seluruh tim marketing sudah duduk rapi. Alia duduk di ujung, mengenakan dress merah marun yang terlalu mencolok untuk lingkungan kerja. Bimo duduk di sisi seberang, menunduk, menyembunyikan ketegangan di wajahnya. Tani membuka file presentasi dengan tenang, lalu mulai berbicara dengan suara tegas. Saya ingin semua laporan disampaikan secara langsung hari ini. Saya ingin kejujuran, data yang bersih, dan tidak ada manipulasi. Siapapun yang mencoba bermain kotor, saya pastikan akan kehilangan posisi mereka di sini. Suasana menjadi tegang. Beberapa orang saling bertukar pandang. Alia berusaha tetap tenang, memainkan pulpennya. Bimo sesekali melirik Tani, tapi tak berani menatap terlalu lama. Setelah 2 jam rapat, Tani sudah cukup mendapat apa yang dia inginkan. Bukti-bukti performa buruk, laporan fiktif, dan kolusi kecil-kecilan yang terjadi di bawah Bimo dan Alia. Ia mengumpulkan semuanya dalam satu berkas, lalu berdiri di depan ruangan. Saya rasa sudah cukup. Terima kasih untuk waktunya. Tani menatap semua yang hadir. Mulai hari ini, saya akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur divisi marketing. Dan saya pastikan akan ada perombakan besar. Kita butuh orang-orang yang bisa dipercaya. Sebelum keluar ruangan, Tani berhenti sejenak dan memandang Alia tajam. Saudari Alia, saya ingin Anda menghadap ke ruangan saya nanti siang. Ada hal penting yang ingin saya bicarakan. Alia tersenyum gugup. Tentu, Bu. Siang itu, Tani duduk tenang di balik meja kerjanya. Ketika Alia masuk, aroma parfum tajam langsung memenuhi ruangan. Wanita itu melangkah pelan, senyumnya dipaksakan. Saya ingin mendengar langsung dari Anda, kata Tani dingin. Apa hubungan Anda dengan suami saya? Alia terdiam. Wajahnya memucat. Jangan berbohong. Saya sudah punya cukup bukti, lanjut Tani. Saya hanya ingin tahu, apa Anda tahu dia suami saya saat memulai hubungan itu? Alia menggigit bibirnya, lalu mengangguk perlahan. Saya tahu, Bu. Tapi saya tidak bisa mengontrol perasaan saya. Tani tersenyum miring. Perasaanmu takkan menolongmu hari ini. Mulai saat ini, kamu bukan lagi bagian dari perusahaan ini. Surat pemecatanmu sudah ditandatangani. Dan jangan harap dapat rekomendasi kerja dari saya. Alia membelalak. Bu, tolong saya butuh pekerjaan ini. Tapi kamu memilih merusak rumah tangga orang lain demi hasratmu sendiri. Suara Tani tak berubah, tegas dan dingin. Keluar sekarang. Alia menatapnya penuh kebencian. Lalu meninggalkan ruangan tanpa bicara. Tani menghela napas panjang. Tangannya gemetar, tapi hatinya sedikit lebih ringan. Tapi semuanya belum selesai. Sore harinya, Tani mengatur pertemuan dengan Dewan Direksi. Dia membawa laporan investigasi terkait penyalahgunaan wewenang yang dilakukan Bimo, menandatangani kontrak fiktif, menyetujui dana promosi yang tidak jelas tujuannya, dan mempekerjakan orang tanpa kompetensi karena alasan pribadi. Saat Bimo dipanggil ke ruang rapat tertutup, ia tampak kebingungan. Tidak menyangka bahwa hari itu akan menjadi awal dari kejatuhannya. Bimo, kata Tani dengan suara lantang. Dewan telah meninjau laporan ini dan memutuskan bahwa Anda tidak lagi layak menduduki jabatan kepala divisi. Anda dicopot dari jabatan Anda, dan akan menjalani audit keuangan dalam 2 minggu ke depan. Bimo melotot. Apa? Ini perusahaan kita bersama. Kamu tidak bisa seenaknya. Saya pemilik saham mayoritas. Tani memotong dengan tajam. Dan saya tidak akan membiarkan siapapun, termasuk suami saya sendiri, merusak perusahaan yang saya bangun dari nol. Tatapan Bimo berubah. Amarah, malu, dan rasa tak percaya bercampur menjadi satu. Aku suamimu, Tan, katanya, nadanya merendah. Kamu tega melakukan ini di depan orang lain. Kalau kamu masih menganggap aku istrimu, suara Tani melembut tapi penuh luka, kamu tidak akan membentakku di depan selingkuhanmu. Kamu tidak akan mencintai perempuan lain saat aku menunggumu di rumah setiap malam. Kamu sudah pilih jalanmu. Sekarang aku ambil hakku. Bimo tak sanggup bicara. Matanya memerah. Tapi semua sudah terlambat. Saat dia keluar dari ruangan,
Karyawan-karyawan yang dulu segan padanya kini menatap dengan rasa iba dan bisik-bisik. Tak ada lagi hormat. Tak ada lagi gengsi. Yang tersisa hanya kehancuran dan penyesalan yang lambat laun akan menggerogoti sisa hidupnya. Dan untuk Tani, ini baru awal. Fitri duduk sendiri di ruang tengah, menatap kosong pada tembok rumah kontrakan sederhana yang kini jadi tempat tinggal barunya. Di pangkuannya ada sebuah album foto tua yang berhasil ia selamatkan dari rumah lama sebelum diusir secara tidak manusiawi. Tangannya perlahan membuka lembar demi lembar. Setiap gambar yang ia lihat membuat matanya panas. Ia melihat foto dirinya bersama Abdur saat mereka masih tertawa bersama di hari pernikahan. Lalu ada foto saat ia mengandung anak mereka, dan foto-foto sederhana lainnya yang kini terasa seperti sisa-sisa dari kehidupan yang sudah hancur. Ia terisak pelan. Suaranya nyaris tidak terdengar, hanya desahan napas yang berat dan tersendat. Tangisnya kali ini bukan karena lemah, tapi karena luka yang terlalu dalam. Pengkhianatan yang ia alami bukan hanya datang dari suaminya, tapi juga dari ibu mertuanya yang selama ini pura-pura baik di depan orang. Dari dapur, terdengar suara panci yang ia panaskan. Fitri buru-buru menghapus air mata dan berdiri, berjalan dengan langkah lunglai ke arah kompor. Ia hanya memasak mie instan malam itu, dengan sebutir telur yang ia pecahkan ke dalam kuahnya. Itu makanan termewah yang bisa ia suguhkan untuk dirinya malam ini. Ia tak punya selera makan, tapi perutnya terus mengeluh kelaparan. Tiba-tiba ponselnya berdering. Nama di layar membuat hatinya berdegup cepat. Rizal, adik kandungnya. Halo, Fit? Kamu nggak apa-apa, kan? Suara Rizal langsung terdengar cemas. Fitri terdiam sejenak sebelum menjawab pelan. Aku baik, Zal. Tenang aja. Kamu jangan bohong. Aku udah dengar semuanya dari tetangga kita di kampung. Abdur, dia keterlaluan, Mbak. Dia nuduh kamu selingkuh. Dan sekarang dia nikah sama perempuan itu. Fitri menarik napas panjang. Iya, Rizal. Dia udah nikah sama pelakor itu. Tanpa rasa malu sedikit pun. Dan dia rebut semua tabungan kita. Anak juga nggak mau ngomong sama aku. Aku bahkan nggak punya tempat tinggal. Ada jeda sebelum Rizal bicara lagi. Suaranya lebih dalam. Mbak, pulanglah ke rumah. Rumah kita yang dulu. Aku udah bersihin, udah rapihin. Mbak tinggal bawa badan aja. Aku nggak bisa diam lihat kamu disakiti terus begini. Air mata Fitri kembali jatuh. Makasih, Rizal. Tapi aku belum siap ketemu orang-orang kampung. Mereka pasti masih percaya sama omongan ibu mertuaku. Aku harus kuatin mental dulu. Rizal tidak membantah. Ia tahu kakaknya terlalu terluka untuk kembali ke lingkungan yang penuh fitnah. Mereka bicara cukup lama malam itu, dan untuk pertama kalinya sejak lama, Fitri merasa sedikit lebih tenang. Setidaknya masih ada keluarga yang peduli. Beberapa hari kemudian, Fitri bangun pagi-pagi dan bersiap untuk pergi ke tempat baru. Ia sudah melamar pekerjaan sebagai asisten toko roti kecil di sebuah sudut kota. Pekerjaan itu tidak bergaji besar, tapi cukup untuk makan sehari-hari. Ia berangkat dengan pakaian sederhana, namun wajahnya lebih tegar daripada sebelumnya. Di toko roti itu, Fitri diterima dengan baik oleh pemiliknya, Budiah, seorang wanita parubaya yang ramah dan penuh perhatian. Ia tidak banyak bertanya tentang masa lalu Fitri, cukup melihat kerja keras dan kesopanannya untuk tahu bahwa perempuan ini sedang mencoba bangkit. Kalau kamu kerja sungguh-sungguh, kamu bisa jadi kepercayaanku. Toko ini kecil, tapi pelanggan tetap banyak. Aku butuh orang seperti kamu, kata Budiah sambil memberinya seragam toko. Fitri tersenyum tipis. Saya akan berusaha, Bu. Terima kasih sudah beri saya kesempatan. Hari-hari berikutnya, Fitri sibuk bekerja. Ia mulai dari membersihkan etalase, merapikan roti, hingga melayani pembeli. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya terasa lebih ringan. Ia tidak lagi menghabiskan waktu untuk menangis, tapi untuk memperbaiki hidupnya. Namun, nasib belum sepenuhnya berpihak padanya. Suatu sore, ketika toko hampir tutup, datang seorang wanita mengenakan gaun mewah dan parfum menyengat. Fitri terkejut saat melihat siapa yang datang. Sari, pelakor itu. Wanita yang merebut suaminya. Wanita yang menghancurkan rumah tangganya. Sari tertawa sinis saat melihat Fitri yang kini jadi pelayan toko roti. Wah, kamu sekarang kerja jadi pelayan?
Pantas aja Abdur ninggalin kamu. Kampungan gini, siapa juga yang betah? Fitri menunduk, mencoba menahan emosinya. Sari mendekat lebih jauh dan berbisik. Kamu tahu nggak? Anak kamu sekarang manggil aku, Mama. Lucu, ya? Anakmu lebih nyaman sama aku sekarang. Fitri gemetar. Tapi ia tetap diam, tidak ingin membuat keributan di tempat kerja. Budiah, yang melihat kejadian itu dari dalam, keluar dan berdiri di samping Fitri. Kalau kamu kesini cuma buat menghina karyawanku, lebih baik keluar sekarang. Ini toko, bukan tempat drama. Sari tersentak. Ia tidak menyangka akan dibela oleh orang lain. Dengan mendengus, ia pergi meninggalkan toko. Fitri tak berkata apa-apa, hanya menatap lantai. Tapi Budiah menyentuh bahunya lembut. Kamu boleh kuat, tapi jangan terus dipendam. Kamu berhak bahagia, Fitri. Dan kamu juga berhak melawan. Fitri pulang malam itu dengan kepala penuh pikiran. Kata-kata Sari membuat hatinya tercabik. Tapi kata-kata Budiah membuatnya sadar. Ia harus mulai berpikir lebih jauh. Ia tidak boleh selamanya jadi korban. Ia harus jadi lebih kuat dari sebelumnya. Malam itu, ia membuka laptop pinjaman dan mulai menulis sesuatu. Bukan curhatan, tapi rencana. Ia mencatat semua harta yang pernah ia miliki bersama Abdur. Mulai dari rumah, kendaraan, tabungan, hingga usaha kecil yang dulunya ia dirikan. Ia menulis bukti-bukti yang ia miliki. Transfer, nota, bahkan screenshot percakapan. Semua akan ia kumpulkan. Ia akan menuntut balik haknya. Bahkan kalau perlu lewat jalur hukum. Di tengah gelapnya malam, Fitri mulai menemukan cahaya kecil. Bukan dari orang lain, tapi dari dirinya sendiri. Ia tahu, jalan masih panjang. Tapi satu hal yang pasti, ia tidak akan lagi menjadi perempuan lemah yang terus diinjak. Ia akan bangkit. Dan saat waktunya tiba, semua orang yang sudah menghancurkannya akan melihat siapa sebenarnya perempuan yang mereka remehkan. Pagi itu sunyi. Hanya suara kicauan burung yang terdengar dari balik jendela rumah kecil di pinggiran kota. Fitri duduk di lantai, memeluk lututnya sendiri sambil menatap kosong ke dinding. Matanya bengkak. Semalaman ia tidak tidur karena terbayang ucapan kejam Abdur dan sikap dingin anaknya sendiri yang dulu begitu manja padanya. Tangannya gemetar saat meraih ponsel. Ia membuka galeri, melihat foto-foto masa kecil anaknya. Senyum anaknya dulu begitu hangat, begitu penuh cinta padanya. Tapi sekarang, anak itu bahkan tak mau menyapanya. Semua karena fitnah, karena hasutan, karena Abdur lebih percaya pada kebohongan orang lain dibanding dirinya. Fitri menghapus air matanya kasar. Aku tidak akan terus seperti ini, gumamnya lirih. Ia bangkit, berdiri dengan tubuh gemetar, namun ada api di dalam dadanya yang mulai menyala. Aku harus bangkit. Aku harus rebut lagi semua yang telah mereka rampas dariku. Martabatku, nama baikku, dan cintaku sebagai ibu. Hari itu ia keluar rumah. Ia menuju sebuah tempat yang telah lama ingin ia datangi, kantor pengacara. Bukan sembarang kantor, tetapi milik sahabat lama mendiang ayahnya yang dulu pernah menawarkan bantuan. Namun ia tolak karena ingin menyelesaikan masalahnya secara damai. Tapi kini, ia sadar, damai tak bisa dicapai jika dia terus menjadi korban. Fitri membuka pintu kantor itu dan disambut seorang resepsionis muda. Selamat pagi, ada yang bisa saya bantu, Bu? Aku ingin bertemu Pak Surya, ucap Fitri tegas. Bisa saya tahu namanya? Fitri, anak dari Pak Hasan. Resepsionis itu terkejut. Tunggu sebentar, Bu, ujarnya cepat sebelum masuk ke ruangan dalam. Tak lama, seorang pria paruh baya keluar tergesa. Wajahnya berubah saat melihat Fitri. Fitri? Ya Allah, ini kamu, Nak? Fitri tersenyum lirih. Saya minta maaf baru datang setelah semua ini terjadi. Pak Surya langsung memeluk Fitri. Sudah lama Om tunggu kamu datang. Ayahmu dulu sudah titip kamu ke Om. Tapi kamu selalu menolak. Sekarang, kamu tak boleh sendirian lagi. Fitri pun menceritakan segalanya. Dari saat ia kembali dari Hong Kong, fitnah perselingkuhan, harta yang dirampas, diceraikan, bahkan anaknya yang membencinya. Pak Surya mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk dengan rahang mengeras. Ini tidak bisa dibiarkan. Kamu punya hak hukum.
Semua aset yang dibeli saat kamu bekerja di luar negeri bisa ditelusuri. Dan soal fitnah, kita bisa bawa ke jalur hukum. Fitri menggenggam tangannya kuat. Aku ingin semua tahu kebenarannya. Aku bukan perempuan murahan seperti yang mereka sebarluaskan. Beberapa hari kemudian, Fitri sudah memulai langkah hukumnya. Ia mulai mengumpulkan bukti. Transfer uang dari Hong Kong ke rekening Abdur. Bukti pembelian tanah dan rumah atas namanya. Percakapan lawas antara dirinya dan Abdur saat mereka masih mesra. Semua disusun rapi oleh tim hukum Pak Surya. Sementara itu, di rumah besar yang kini dikuasai oleh Abdur dan wanita selingkuhannya, suasana mulai berubah. Wanita itu, yang dulu manis di depan Abdur, kini mulai menunjukkan warna aslinya. Ia mulai boros, sering pulang larut malam, dan tak segan membentak Abdur di depan anaknya sendiri. Uang belanja segini doang? Kamu pikir cukup buat beli skincare dan tas baru? Bentaknya suatu malam. Abdur yang lelah usai bekerja hanya bisa menarik napas dalam. Aku kerja siang malam buat kamu dan anak-anak. Tapi kamu malah kayak gini. Wanita itu menertawakan. Anak-anak? Itu anakmu bukan anakku. Aku nggak pernah ngurusin anak bawaan. Anak mereka yang mendengar itu dari balik pintu menangis diam-diam. Ia rindu ibunya. Ibunya yang dulu sabar, penyayang, dan tak pernah meninggikan suara. Sementara itu, Fitri mendapatkan kekuatan baru. Ia kembali bekerja secara lepas sebagai penerjemah online. Tak besar, tapi cukup untuk makan. Ia juga mulai memperbaiki penampilan. Wajahnya lebih segar, tubuhnya lebih sehat. Ia tahu, kemenangan besar tak akan datang dalam sehari, tapi langkah kecil pun akan mengarah ke sana. Suatu malam, Fitri duduk di depan laptopnya. Ia melihat email masuk dari pengacaranya. Subjek: bukti pendukung selesai disusun. Dear Bu Fitri, kami telah merampungkan dokumen pendukung untuk gugatan hak milik dan klarifikasi pencemaran nama baik. Besok pagi kita ajukan ke pengadilan. Fitri menghela napas panjang, lalu tersenyum. Ini baru permulaan. Namun ia tidak tahu, kabar tentang upayanya itu mulai menyebar di kalangan tetangga. Termasuk sampai ke telinga ibu mertuanya. Pagi itu, ibu mertua datang ke rumah Abdur dengan wajah marah. Kenapa kamu bilang semua itu udah beres? Itu perempuan mulai melawan. Katanya dia mau gugat kamu, mau minta hak waris, bahkan mau ambil anakmu kembali. Abdur panik. Apa? Dia berani? Bukannya dia sudah miskin dan tak punya siapa-siapa? Miskin. Iya. Tapi dia punya lidah tajam dan bukti kuat. Kalau sampai orang tahu bahwa rumah ini dulu dibeli pakai uang dia, kita bisa diusir. Abdur meninju meja. Sial. Aku harus cari cara buat menghentikannya. Namun tak semudah itu. Karena malam harinya, Fitri mengirimkan salinan gugatan ke alamat rumah yang dulu ia tinggali bersama Abdur. Surat itu dibuka oleh anaknya. Dengan penasaran, anak itu membaca nama pengirimnya. Ibu? Abdur yang baru pulang dari luar melihat surat itu dan langsung merampasnya. Jangan dibaca, bentaknya. Anaknya ketakutan. Tapi sesuatu dalam hati anak itu mulai bergetar. Ia mulai mempertanyakan semuanya. Kenapa ibunya selalu difitnah? Kenapa tak pernah sekalipun ibunya mencarinya langsung? Atau, apakah semua ini salah? Fitri di sisi lain sedang mengatur pertemuan dengan wartawan lokal. Ia tidak ingin hanya bertarung di pengadilan, tapi juga ingin membersihkan namanya di mata publik. Ia tidak peduli lagi akan cemoohan. Dia siap. Wawancara ini akan tayang minggu depan, ujar sang wartawan setelah selesai merekam sesi. Fitri mengangguk. Saya ingin orang-orang tahu bahwa saya bukan wanita murahan. Saya seorang ibu yang berjuang. Saya bekerja keras di luar negeri bukan buat selingkuh, tapi buat keluarga. Tapi saya difitnah dan diambil semua yang saya punya. Wartawan itu terdiam sesaat. Kisah ibu sangat menyentuh. Saya yakin banyak yang akan bersimpati. Fitri tidak mencari simpati. Ia mencari keadilan. Dan saat minggu itu tiba, wawancara itu viral. Video Fitri dilihat ribuan orang. Komentar membanjiri akun media sosialnya. Ibu ini tangguh sekali. Salut sama Ibu Fitri. Nggak semua perempuan bisa bertahan dalam kondisi begini.
Semoga Ibu Fitri menang di pengadilan dan mendapatkan kembali anaknya. Namun komentar juga dibaca oleh anak Fitri yang diam-diam mengikuti akun media sosial ibunya. Malam itu, anaknya duduk sendirian, memeluk bantal. Dalam hati ia menangis. Ia mulai sadar, mungkin selama ini ia membenci orang yang salah. Dan Fitri, di rumah sederhananya, kembali berdoa dalam diam. Ya Allah, jangan biarkan aku kalah dalam perjuangan ini. Aku ingin anakku kembali. Aku ingin kehormatanku kembali. Aku ingin semua tahu bahwa aku tidak bersalah. Fitri menatap berkas-berkas pengalihan aset yang baru saja ditandatangani. Matanya dingin, senyumnya samar. Hari itu, rumah yang pernah ia bangun bersama Ilham resmi dijual. Bukan karena butuh uang bukan lagi masalah sejak ia menjadi pemilik tunggal dari 3 anak perusahaan besar milik mendiang ayahnya. Tapi karena ia tak ingin ada 1 inci pun kenangan Ilham tersisa dalam hidupnya. Telepon di mejanya berdering. Fitri meraihnya tanpa ragu. Bu Fitri, ini dari kantor pusat. Suara sekretarisnya terdengar. Ilham datang memohon untuk bertemu. Fitri diam sejenak, lalu menatap jam tangannya. Sudah hampir tengah hari. Biarkan dia menunggu di lobi. Jangan beritahu siapapun dia mantan saya. Baik, Bu. Ia berdiri, menyesap sedikit kopi, lalu melangkah keluar ruangannya. Di lobi, Ilham terlihat jauh berbeda dari dulu. Dasi yang longgar, kemeja kusut, dan wajah penuh cemas. Tak ada lagi aura angkuh yang dulu melekat. Pria itu kini seperti bayangan dari dirinya yang dulu. Seorang lelaki yang pernah mengkhianati wanita yang kini berdiri di atas segalanya. Fitri berhenti beberapa langkah darinya, tak berkata apa-apa. Ilham berdiri tergesa. Fitri, aku minta waktu sebentar. Aku sibuk. Fitri, tolong hanya 5 menit. Aku ingin bicara. Tolong. Fitri melipat tangan di depan dada. Apa? Mau minta kembali? Atau minta kerja? Ilham menunduk. Aku kehilangan segalanya. Fit. Nadine pergi. Dia bawa kabur uangku. Rumah sudah dijual. Aku cuma punya baju di badan ini. Fitri menatapnya tanpa belas kasihan. Kamu pikir, setelah semua penghinaan yang kamu dan ibumu lakukan padaku, aku akan peduli? Aku salah. Benar. Dan hidup sudah mengadilimu. Ilham terisak. Pria yang dulu selalu meninggikan suara padanya, kini menangis di hadapan resepsionis, manajer, bahkan para staf yang lewat. Tapi Fitri tak tergerak. Kamu tahu, saat aku dulu diseret keluar dari kantor ini, aku masih mencintaimu. Aku masih berharap semua bisa kembali seperti dulu. Tapi cinta itu mati, dibunuh oleh pengkhianatanmu. Aku tahu aku jahat. Aku dihasut Nadine dan Mama, tapi sekarang aku sadar. Kesadaranmu datang terlambat, potong Fitri. Dan aku tidak akan pernah mengulurkan tangan pada orang yang menenggelamkanku. Ilham terdiam. Tangisnya pecah. Tapi Fitri hanya melangkah pergi. Di luar gedung, Fitri naik ke mobil mewahnya. Ia membuka kaca dan menatap ke arah pintu utama, tempat Ilham masih terduduk lemas. Ia hanya berkata pelan, nyaris tak terdengar. Karma itu tidak butuh undangan. Sore hari, Fitri duduk di balkon penthouse-nya. Angin meniup halus jilbabnya. Di tangannya, ada foto lama, dirinya, Ilham, dan ibunya. Ia menarik napas panjang, lalu membakarnya di atas asbak kaca. Foto itu hangus perlahan, meninggalkan abu dan masa lalu yang tak akan kembali. Ponselnya bergetar. Pesan dari pengacara pribadi muncul. Nadine ditangkap di perbatasan membawa uang gelap. Nama Anda bersih. Media siap diberi konfirmasi. Fitri menjawab singkat, sebarkan. Biarkan mereka tahu, wanita kampungan itu yang menang. Malam harinya, televisi dipenuhi berita tentang penangkapan Nadine, dan spekulasi mengenai kebangkitan seorang pengusaha muda wanita yang selama ini hidup di balik layar. Beberapa menyebutnya, miliarder berkerudung. Sebagian menyebutnya, janda yang membalas dengan kemenangan. Ilham, yang tak punya tempat tinggal, hanya bisa menatap televisi dari warung kecil di sudut gang. Ia menggigil, bukan hanya karena dingin, tapi juga karena rasa malu dan penyesalan. Setiap tayangan,
Setiap foto Fitri yang tampil anggun dan kuat, seperti menampar wajahnya yang dulu angkuh. Ia memejamkan mata. Andai waktu bisa diulang, gumamnya. Tapi ia tahu, penyesalan tidak bisa menghapus masa lalu. Sementara itu, Fitri menerima undangan menjadi pembicara di acara bisnis internasional. Saat ia naik ke panggung, ratusan mata menatapnya penuh kagum. Di balik jilbabnya, ia tampak anggun, tenang, dan menginspirasi. Tak ada lagi rasa minder, tak ada lagi air mata. Ia berbicara lantang, tentang perjuangan, pengkhianatan, dan kebangkitan. Satu kalimat menutup pidatonya. Jangan pernah remehkan orang yang kamu hina hari ini. Karena mungkin, dia yang akan kamu minta belas kasihnya esok hari. Dan pada malam itu, di sebuah sudut kota yang gelap, Ilham tertidur bersandar di dinding toko tutup, dengan tubuh gemetar dan hati hancur. Ia bukan lagi pria yang dulu dipuja-puja. Ia hanyalah bayang-bayang dari dosa masa lalu. Sementara Fitri sudah terbang tinggi, terlalu tinggi untuk bisa dijangkau olehnya lagi. Fitri melangkah keluar dari ruang rapat dengan langkah tegap. Meski wajahnya tetap tenang, namun sorot matanya penuh api. Semua yang baru saja terjadi seperti menyiramkan bensin ke bara dendam yang sudah sejak lama membara di hatinya. Ia tahu, ini belum selesai. Justru ini adalah titik balik dari segalanya. Di luar ruang rapat, beberapa karyawan menatapnya dengan rasa hormat yang berbeda. Tidak ada lagi tatapan meremehkan seperti dulu. Bahkan sebagian dari mereka menunduk hormat. Fitri berjalan melewati mereka tanpa berkata sepatah kata pun. Hanya lirikan matanya yang cukup menyampaikan segalanya. Bahwa permainan sudah berubah, dan kini dialah yang mengendalikan. Sementara itu, di ruang parkir basement, Abdur dan ibunya duduk di dalam mobil dengan wajah kusut. Wajah Abdur penuh kecemasan. Ia belum sanggup mencerna sepenuhnya bahwa perempuan yang selama ini ia rendahkan, hina, campakan, adalah pemilik sah dari perusahaan raksasa tempat ia dulu hanya numpang nama. Sementara sang ibu, mertua yang selama ini menyiksa batin Fitri, terdiam dengan napas tersengal. Wajahnya tak ubah seperti seseorang yang baru saja disiram kenyataan pahit. Apa yang sebenarnya terjadi, Bur? Tanya ibunya lirih. Abdur menggeleng, aku juga nggak tahu, Bu. Fitri, dia selama ini menyembunyikan semuanya dari kita. Anak itu selama ini cuma pura-pura miskin. Suara sang ibu bergetar, campuran marah, malu, dan syok yang tak terbendung. Abdur hanya menunduk, menatap setir mobil dengan kosong. Pikirannya melayang ke masa lalu. Semua momen saat dia memperlakukan Fitri seperti pelayan, saat dia memukul, menghina, selingkuh, memaki, dan ketika dia menceraikannya dengan penuh kesombongan. Semua kini terputar kembali seperti film, dan semuanya menghantam nuraninya keras-keras. Sekarang, dia bahkan tidak sanggup menatap bayangan dirinya sendiri di kaca spion. Di dalam kantor, Fitri kembali duduk di kursi CEO. Tangannya menyentuh berkas-berkas lama yang dulu sempat dia kerjakan diam-diam di balik posisinya sebagai karyawan biasa. Tidak ada satupun yang tahu, termasuk manajer, bahwa selama ini semua inovasi perusahaan berasal dari ide-idenya. Ia membiarkan dirinya ditindas agar semua rencana besar yang ia simpan matang dengan sempurna. Dan kini, waktunya untuk menjalankan semuanya. Ponselnya berdering. Nama di layar, Ibu Kos. Fitri tersenyum kecil sebelum menjawab. Halo, Bu? Fitri. Ya Allah, nah, Ibu lihat berita itu. Kamu ternyata bos besar di perusahaan itu? Ibu sampai nggak percaya. Maaf Bu, saya belum sempat cerita. Tapi sekarang semuanya sudah terbuka. Doakan saya bisa memimpin perusahaan ini lebih baik. Doa Ibu selalu buat kamu, Fitri. Kamu anak yang sabar. Kamu pantas bahagia sekarang. Air mata menetes di pipi Fitri. Pelan, nyaris tak terdengar tangisnya. Ia menutup mata sejenak, mengatur napas. Setelah semua penghinaan, siksaan, dan fitnah yang dia terima, dia masih bisa berdiri tegak hari ini. Dan bukan hanya berdiri, tapi berada di puncak. Sore harinya, Fitri menghadiri rapat dewan direksi. Kali ini ia mengenakan setelan jas putih elegan, wajahnya terpancar percaya diri. Semua mata tertuju padanya, tak ada satupun yang berani meremehkan. Ia menyampaikan rencana perubahan manajemen, efisiensi anggaran,
dan program sosial untuk memberdayakan para janda dan ibu rumah tangga yang ditelantarkan suaminya, seperti dirinya dulu. Seluruh ruangan bertepuk tangan. Namun di balik keberhasilannya, Fitri tidak lupa pada satu hal, balas dendamnya belum selesai. Malamnya, Fitri mengirim undangan khusus kepada Abdur dan ibunya. Sebuah undangan makan malam di Hotel Bintang 5, tempat mereka dulu menolak masuk bersamanya karena malu punya menantu kampungan. Saat malam itu tiba, Abdur datang dengan wajah malu. Ibunya tampak seperti seseorang yang akan dieksekusi. Fitri menyambut mereka dengan anggun. Gaun malamnya menjuntai, elegan, dengan perhiasan berlian yang menyilaukan. Wajahnya bersih dan cantik, seolah tidak pernah tersentuh luka masa lalu. "Silakan duduk," ucapnya tenang. Ibunya menunduk, tidak sanggup memandang. Abdur hanya menggumam pelan. "Aku undang kalian bukan untuk menjatuhkan. Aku hanya ingin kalian tahu, bagaimana rasanya duduk di tempat yang dulu kalian hina. Dulu, kalian bilang aku kampungan, gak pantas untuk anakmu. Tapi lihat sekarang, Bu. Siapa yang duduk di puncak? Siapa yang kalian hina dulu? Dan siapa yang sekarang mengemis minta pengampunan?" Abdur menunduk dalam. Ibunya pun menangis tertahan. "Fitri, maafkan kami, Nak. Ibu dulu terlalu angkuh, terlalu buta." Fitri menatap mereka dalam-dalam. Hening sejenak. "Aku sudah memaafkan, Bu. Tapi memaafkan bukan berarti menerima kembali. Sekarang, aku ingin kalian hidup sebagaimana dulu kalian memintaku hidup. Tanpa harga diri, tanpa kuasa, dan penuh penyesalan." Fitri berdiri, mengakhiri pertemuan itu. Ia meninggalkan mereka dengan elegan, langkahnya mantap, wajahnya tidak menoleh sedikit pun ke belakang. Beberapa hari kemudian, rumah lama Abdur disita karena utang. Usaha kecil yang ia bangun ternyata menggunakan modal pinjaman yang selama ini ia pikir akan ditutup dari uang perusahaan. Perusahaan yang kini dikendalikan Fitri. Bahkan mobilnya pun ditarik. Ibunya jatuh sakit karena stres, dan Abdur mulai bekerja sebagai sopir taksi online. Suatu hari, saat Abdur menunggu penumpang di lobi hotel, dia melihat Fitri turun dari mobil mewah, dikelilingi staf dan bodyguard. Wajahnya bersinar, senyumnya menenangkan. Sekilas, mata mereka bertemu. Fitri menatapnya sejenak, lalu menoleh ke arah lain. Seolah Abdur bukan siapa-siapa. Dan memang benar, dia bukan siapa-siapa lagi bagi Fitri. Fitri berdiri tegak di depan kaca riasnya yang besar. Wajahnya terpancar oleh lampu-lampu LED yang mengelilingi cermin. Ia mengenakan gamis mewah berwarna biru dongker dengan aksen emas yang lembut membalut tubuh rampingnya. Hijabnya dijepit rapi dengan bros berlian kecil, dan riasan di wajahnya menampilkan aura anggun sekaligus tegas. Malam ini, ia bukan hanya seorang perempuan yang disakiti, tapi juga seorang perempuan yang bangkit dengan kekuatan penuh. Ponsel di meja berdenting pelan. Pesan masuk dari asistennya, "Semuanya sudah siap, Bu. Acara akan dimulai tepat pukul 8. Fitri menarik napas panjang, menatap refleksinya sekali lagi. Tak ada lagi tangis di matanya. Yang tersisa hanyalah kilatan tekad dan gengsi yang siap menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Ia turun perlahan dari kamar lantai 2 menuju hol utama rumah barunya yang megah. Rumah itu dibangun hanya dalam waktu 6 bulan setelah ia menjual semua aset peninggalan pernikahannya dengan Rizky. Rumah yang dulunya jadi lambang kesedihan kini telah berubah menjadi istana kemenangan. Tamu-tamu mulai berdatangan. Pengusaha, tokoh publik, tokoh politik, rekan bisnis dari dalam dan luar negeri. Para wartawan sudah bersiap dengan kamera dan mikrofon mereka. Semua ingin meliput gala dinner yang diselenggarakan oleh wanita misterius pemilik PT Surya Langit Internasional, yang kini ternyata adalah Fitri sendiri. Saat Fitri melangkah ke tengah ruangan, semua mata langsung tertuju padanya. Tepuk tangan terdengar dari segala arah. Ia hanya tersenyum kecil, tidak membalas dengan salam atau ucapan basa-basi. Ia hanya melangkah dengan percaya diri ke panggung kecil di tengah ruangan dan mengambil mikrofon. "Saya berdiri di sini bukan untuk menceritakan masa lalu saya." Suaranya terdengar tenang, tapi mengandung kekuatan. "Saya hanya ingin menunjukkan bahwa ketika seseorang meremehkanmu, menjatuhkanmu, bahkan menghancurkanmu, kau masih bisa bangkit dan jauh lebih tinggi dari mereka." Tepuk tangan bergemuruh, tapi Fitri tak terlalu peduli. Fokusnya hanya satu malam ini.
membuat Rizky dan ibunya yang hadir tanpa tahu siapa penyelenggara acara ini, benar-benar terpukul. Mereka datang dengan penuh rasa penasaran dan sombong. Rizky memakai jas biru gelap, dengan wanita simpanannya, Mei, bergaun merah ketak. Sedangkan ibunya tampak mencolok dengan kebaya emas mencolok dan dandanan menor. Mereka berbaur di antara tamu undangan tanpa menyadari fakta mengejutkan yang menanti mereka. Baru saat Fitri menyebutkan nama lengkapnya sebagai CEO dan pemilik tunggal perusahaan, semua hadirin diam sesaat. Semua mata perlahan mengarah ke satu titik, Rizky dan ibunya. Wajah keduanya pucat. Mei langsung memalingkan muka, menyembunyikan wajah paniknya di balik kipas kecil yang ia pegang. Rizky hanya bisa berdiri kaku, sedangkan ibunya mulai berbisik panik ke telinganya, tapi tak satu pun dari mereka berani melangkah ke depan. Fitri turun dari panggung dengan anggun. Ia menghampiri Rizky yang masih berdiri terpaku, lalu berhenti 1 meter di depannya. "Malam, Pak Rizky," ucapnya pelan namun tegas. "Apa kabar? Semoga betah di kantor barumu sekarang, ya?" Rizky membuka mulut, namun tak ada suara yang keluar. Fitri menoleh ke ibunya yang berdiri di sebelah Rizky. "Ibu, bagaimana bisnis kue bolunya? Masih sering lempar tuduhan ke orang yang lebih sukses dari ibu." Ibu Rizky tampak gemetar. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik. Mei sudah beringsut ke belakang. Wajahnya tak lagi cantik karena panik yang tak tertutupi. "Ini, kamu semua sudah merencanakan untuk mempermalukan kami?" Suara Rizky akhirnya keluar, serak dan tercekik. "Tidak, ini bukan rencana. Ini konsekuensi," jawab Fitri datar. "Kalian membuang aku seolah-olah aku sampah. Tapi lihat siapa yang kini memungut harga paling mahal dari kesalahan itu." Seseorang dari media memotret wajah pucat Rizky, lalu mengabadikan ekspresi tertekan ibunya. Fitri tetap berdiri dengan kepala tegak. "Dan aku hanya ingin kalian tahu satu hal," ucapnya, lebih pelan tapi menusuk. "Aku tidak pernah berharap kalian meminta maaf. Karena aku tidak butuh permintaan maaf. Aku sudah mendapatkan yang lebih dari cukup. Harga diri, martabat, dan kekuatan untuk tidak pernah jadi korban lagi." Tepuk tangan kembali pecah. Kali ini lebih nyaring dan penuh penghormatan. Fitri berbalik, meninggalkan ketiganya dalam kondisi diam, terpukul, dan tak berdaya. Usai acara, Fitri duduk di balkon lantai 2 rumahnya. Angin malam membelai lembut rambutnya yang tertutup hijab satin. Asistennya datang membawakan secangkir teh hangat. "Semuanya berjalan lancar, Bu," kata asistennya sambil tersenyum. Fitri mengangguk. Mereka tidak akan pernah lupa malam ini. "Besok pagi, kami akan keluarkan berita resmi soal struktur perusahaan baru. Nama ibu akan berada di headline semua media nasional." "Bagus," jawab Fitri sambil menyeruput tehnya. Biar seluruh dunia tahu, perempuan yang mereka hina itu sekarang berdiri di puncak. Ponselnya kembali berdenting. Sebuah pesan dari pengacara pribadinya muncul. "Ibu Fitri, surat penyitaan rumah lama ibu sudah disetujui. Mantan suami dan ibunya akan diberi waktu 14 hari untuk angkat kaki dari properti tersebut." Fitri hanya tersenyum kecil. Tanpa berkata apa-apa, ia mematikan layar ponsel dan menatap langit malam. Tak ada bintang, tapi ia tahu, cahaya sejati datang dari dalam diri sendiri. Dan malam ini, cahayanya terlalu terang untuk ditutupi siapapun.